Saatnya memberikan dukungan kepada eksistensi pekerja rumah tangga. Lindungi pekerja rumah tangga karena penting. Kita dorong pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga. Saya mengira dukungan pekerja rumah tangga hanya dibutuhkan ketika saya muda. Ternyata saya salah. Ketika saya bekerja, berumah tangga, bersosial di masyarakat, tetap membutuhkan dukungan pekerja rumah tangga. Saatnya kita memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saya Nini Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Profesi pekerja rumah tangga atau PRT dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Undang-undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini pun tidak mengatur secara khusus persoalan ini dan belum dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi PRT. Tidak sedikit pekerja rumah tangga yang memiliki keterbatasan terhadap akses informasi dan bantuan hukum ketika mereka menghadapi masalah dan ketidakadilan. Hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak PRT ketika mereka hendak keluar dari rumah di mana mereka tempat bekerja. Sedang perlakuan semena-mena terhadap PRT masih saja terus terjadi. Upah yang tidak sesuai, diskriminasi, pelecehan, penganiayaan, eksploitasi masih seringkali kita dengar. Pemerintah harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas kondisi ini. PRT bukan budak, juga bukan pembantu, tetapi pekerja. Sama seperti pekerjaan lainnya yang harus dihormati, dijamin dan dilindungi hak-haknya secara hukum. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan memberikan kejelasan sistem perlindungan dan mekanisme hukum kerja PRT, sehingga menghadirkan kesetaraan, mencegah adanya diskriminasi dan ancaman, pelecehan dan tindak pidana perdagangan manusia. Untuk itu, segera sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 4,2 juta PRT yang berada dalam situasi buruk, tidak ada pengakuan sebagai pekerja, mengalami pelanggaran hak-haknya sebagai manusia, pekerja, warga negara, perempuan, dan anak. Karena mayoritas PRT adalah perempuan dan sebagian berusia anak. Tidak ada libur mingguan, beban kerja tidak terbatas, jam kerja yang sangat panjang. Rata-rata PRT bekerja dari jam 5 pagi hingga jam 8 sampai 9 malam. Tidak ada istirahat yang jelas karena harus siap diperintah sewaktu-waktu. Tidak ada jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Tidak boleh berorganisasi, ada pengekangan, perlakuan pelecehan, kekerasan fisik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, sudah seharusnya PRT memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, wujud dan implementasi Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga sebagai wujud perlindungan negara termasuk pemberi kerja dan 4,2 juta PRT yang mayoritas adalah perempuan. Kami mendukung dibahas dan diwujudkannya RUU PPRT karena per tahun ini adalah tahun ke-17 di mana RUU PPRT belum juga disahkan. Sedangkan di sisi lain sudah terlalu banyak kasus-kasus kekerasan fisik, mental, dan juga domestifikasi perempuan dan maraknya pekerja anak yang merupakan salah satu bentuk dari perbudakan modern di Indonesia yang seolah-olah dilanggengkan. Oleh karena itu, kami mendukung diwujudkannya RUU PPRT karena kami
berharap bahwa kawan-kawan PRT bisa mendapatkan akses pendidikan di mana mereka akan belajar mengenai hak-hak mereka. Salah satu hak-hak mereka contohnya adalah akses kepada akomodasi yang layak, makanan yang bergizi, cuti, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga kawan-kawan PRT yang nantinya mengalami diskriminasi ataupun kekerasan akan memiliki hukum yang dapat mampu untuk merangkul mereka. Dan salah satu cara efektif yang bisa kita lakukan sebagai publik dan pemuda untuk membantu RUU PPRT dengan mengamplifikasi suara mereka di sosial media. Perjuangan struktural yang dilakukan oleh para aktivis koalisi di dalam mewujudkan keadilan pada pekerja rumah tangga ini layak didukung. Momentum ini sangat penting untuk dimanfaatkan di mana hak-hak para pekerja yang selama ini memiliki kerentanan, mereka yang selama ini telah berkontribusi menopang keluarga, bahkan membangun peradaban, ini perlu mendapatkan perlindungan. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini adalah bagian dari perlindungan struktural untuk memastikan kerentanan mereka bisa diatasi, meminimalisasi risiko. Kita layak dukung dan semoga pemerintah parlemen memiliki komitmen untuk mewujudkan ini secara nyata. Dan saya punya harapan itu. Jika saudara semua kawan-kawan bisa bersatu mewujudkan ini, maka masa depan keberadaban Indonesia dan demokrasi kita akan bermakna, karena salah satunya mampu dinikmati oleh kelompok-kelompok rentan. Salam perjuangan. Saya Teresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024. Komnas Perempuan memandang bahwa RUU Pelindungan PRT penting untuk segera disahkan oleh DPR RI. Pertama adalah karena ada banyak sekali kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020. Catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan ada 17 kasus sepanjang tahun 2019 yang dialami oleh PRT. Dan ini adalah pengaduan langsung, lalu ada 17 kasus yang dilaporkan dari LSM dan juga Women Crisis Center. Ada 2.148 kasus yang dilaporkan oleh Jala PRT, sebuah organisasi pembela PRT, sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua adalah situasi pandemi yang membuat situasi PRT menjadi buruk karena mereka harus dirumahkan dan tidak memiliki pekerjaan. Di samping itu mereka juga tidak memiliki jaminan kesehatan atau tidak memiliki BPJS sehingga mereka sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan dalam situasi di mana mereka tidak memiliki penghasilan. Hal kedua adalah situasi-situasi kekerasan ini ternyata tidak dibarengi dengan adanya perlindungan, sehingga kami mengatakan mereka ada dalam situasi yang minim perlindungan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Oleh karena itu, kami mendorong agar DPR RI dapat segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan hal-hal yang bisa diatur dalam RUU PPRT ini adalah misalnya tentang pengaturan PRT dan juga pemberi kerja, karena kami berpikir bahwa dua entitas ini penting untuk diatur mengingat mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Oleh karena itu, diatur saja tentang peran dan kewajiban dari PRT dan pemberi kerja. Kemudian juga penting diatur tentang kontrak, lalu juga pengaturan jika terjadi konflik di antara mereka, dan siapa yang bisa membantu untuk mengatasi konflik tersebut. Selain itu juga penting diatur tentang pekerja rumah tangga anak atau PRTA, karena saat ini masih ada yang merekrut pekerja anak atau pekerja rumah tangga anak. Selain itu penting juga diatur tentang jaminan sosial atau perlindungan sosial sehingga mereka menjadi lebih baik situasinya. 4,2 juta pekerja rumah tangga adalah warga negara Indonesia yang menopang perekonomian keluarga dan menopang jutaan rumah tangga keluarga di Indonesia. Pekerja rumah tangga, pekerjaan yang rentan kekerasan dan eksploitasi, dan tidak ada jaminan hukum untuk perlindungan bagi hak-hak mereka. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga sudah berjalan di DPR selama 17 tahun dan hingga hari ini masih terus menggantung tanpa kepastian. Pada teman-teman legislator di parlemen, kami mengetuk pintu hatinya untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
yang bisa memberi kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Perspektif hak asasi manusia, relasi kuasa berdimensi gender sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan regulasi yang baik, yang bisa memberi jaminan hak dan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga.